Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda untuk edisi Sabtu 1 April 2023. Kali ini bersama saya Widya Utami Putri. Seperti biasa sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa Kejaksaan Negeri Karo menjatuhkan hukuman kepada 3 terpidana kasus korupsi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo yang merugikan negara mencapai 793 juta rupiah. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis kurungan 5 tahun penjara. Ketiga terpidana tersebut melakukan tindak pidana korupsi pada pembangunan dan pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu pada tahun anggaran 2011 dengan pagu anggaran sebesar 4,2 miliar rupiah. Ketiga terpidana ini merupakan tim panitia atau pejabat penerima hasil pekerjaan atas nama Ketua Eflidawati Barus, Sekretaris Sudinarta Barus, dan anggota Briwarita Siagia. Kepala Kejaksaan Negeri Karo Tri Sutrisno menjelaskan, ketiganya secara sah dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara sebesar 793 juta rupiah dan divonis hukuman masing-masing 5 tahun penjara serta denda 200 juta rupiah. Jika denda tidak dibayar, maka akan diganti menjadi 6 bulan kurungan. Sebelumnya ketiga terpidana ini divonis masing-masing 1 tahun penjara dengan denda 5 juta rupiah. Jika denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan 2 bulan kurungan. Namun ketiganya melakukan banding dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Akhirnya ketiganya divonis 5 tahun penjara. 2011 di Dukcapil ada pengadaan sistem informasi kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Karo pada tahun 2011 atau dalam singkatan SIAK secara terpadu. Itu pagu anggarannya waktu itu 4 miliar 200 juta rupiah. Kemudian ada dimenangkan pengadaan tersebut oleh CV Putra Persada selaku kontraktor. Nah, pada saat itu dalam pelaksanaannya ternyata ada kerugian negara di situ sebesar 793.383.040 rupiah. Itu berdasarkan hasil audit BPK. Untuk ketiga terdakwa ini mereka semua merupakan pekerja dari Capil atau seperti apa? Mereka adalah PNS, tugas mereka sebagai panitia pemeriksa barang. Di putusan PK ini kami terima masing-masing terpidana itu 5 tahun dengan denda 200 juta ke subsidiar 6 bulan. Polres Langkat berhasil mengamankan 3 orang tersangka yang membawa narkotika jenis sabu seberat 20 kg dan 10 bal daun ganja kering. Polres Langkat berhasil menangkap 3 orang tersangka yang menjadi kurir narkoba jenis sabu dan ganja kering. Para tersangka yakni MY, warga Jalan Banten, Gang Rasmi, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, dan MZ, warga Desa Sumbok Rayek, Kecamatan Nibung, Kabupaten Aceh Utara. Keduanya ditangkap karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu seberat 20 kg yang dikemas dalam bungkus teh Cina merek Guaryun Wang warna hijau di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. MY dan MZ ditangkap pada 20 Maret 2023 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat atas informasi warga akan ada transaksi narkotika jenis sabu di Jalinsum, Medan Aceh, tepatnya di Desa Payaperupuk, Kecamatan Tanjung Pura. Atas informasi tersebut, petugas dari Sat Narkoba Polres Langkat kemudian melakukan penyelidikan. Tim mendapati mobil Avanza warna silver berhenti di pinggir jalan dan kemudian datang 1 unit sepeda motor Honda Vario. MY kemudian menghampiri mobil Avanza dan petugas melihat dari dalam mobil dikeluarkan 1 goni plastik yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu yang diserahkan kepada MZ. Kemudian petugas melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan MY beserta barang bukti. Namun pengemudi mobil Avanza berhasil melarikan diri ke arah Medan. Petugas melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan mobil Avanza di jembatan Tanjung Pura. Dari dalam mobil petugas menangkap MZ dan mendapati 1 tas ransel warna hitam yang di dalamnya berisi 1 kilogram sabu. Kedua pelaku langsung dibawa ke Mapolres Langkat guna dilakukan pemeriksaan.
Dari pengakuan tersangka, jika berhasil mengantarkan sabu tersebut ke Kota Medan, akan mendapat upah Rp3 juta per bungkus. Di mana dia di atas sepeda motor tersebut ada tersangka MY. Pada saat itu tersangka MZ berikut mobil Avanza-nya sudah berhasil melarikan diri. Setelah si MY diamankan, kemudian goninya diperiksa, ditemukanlah 19 bungkus yang diduga adalah sabu-sabu, ya. Kemudian setelah itu dilakukan pengajaran terhadap mobil Avanza BK1718, ya. Kemudian mobil tersebut berhasil ditangkap di jembatan Tanjung Pura. Setelah digeledah ditemukanlah pertama tersangka MZ, kemudian ditemukan satu bungkus lagi, ya. Barang bukti yang diduga sabu-sabu, yang satu bungkus itu dimasukkan di dalam ransel berwarna hitam. Pemirsa, dua pria tanpa identitas tewas dihajar massa setelah kedapatan mencuri lembu di perbatasan wilayah hukum Polsek Beringin dengan Polsek Pantai Labu. Warga yang kesal juga membakar mobil pelaku. Kejadian pencurian lembu ini terjadi di Dusun Teratai, Desa Perkampungan Ramudia, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Saat beraksi, kedua pelaku ketahuan pemilik lembu dan meneriakinya maling. Teriakan pemilik lembu tersebut membuat warga berdatangan ke lokasi dan mengejar pelaku yang mengendarai mobil minibus jenis Xenia. Pelarian pelaku terhenti di lahan garapan hutan tua Dusun 2, Desa Pasar 4, Kuala Namu, Kecamatan Beringin, Deli Serdang. Massa yang marah langsung menangkap pelaku dan menghajarnya hingga tewas. Tidak hanya itu, mobil Xenia yang dikendarai pelaku juga ikut dibakar. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 3 dini hari. Korban terbangun dari tidur dan melihat lembu di dalam kandangnya telah hilang. Korban melihat ada satu unit mobil yang mencurigakan tepat berada di depan kandang lembunya. Kemudian korban melihat lembunya sudah berada di dalam mobil dan langsung meneriakinya maling. Kanit Reskrim Polsek Beringin, Ibda Edi JJ Manalu membenarkan kejadian tersebut. Dan saat ini kasusnya telah ditangani pihak kepolisian. Jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi. Minibus Xenia berhasil ditemukan oleh warga, diberhentikan, dan pelaku yang membawa mobil tersebut dan mencuri satu ekor lembu berhasil ditangkap ataupun dikeroyok oleh warga karena telah melakukan pencurian lembu. Dari kejadian tersebut, kedua pelaku yang diduga telah mencuri seekor lembu tersebut dikeroyok oleh massa setempat hingga meninggal dunia. Salah seorang oknum pegawai Bank Sumut Cabang Pangururan di Kabupaten Samosir yang ditempatkan di loket pembayaran UPTD Samsat Pangururan dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut diungkapkan Kepala UPTD Samsat Pangururan yang baru 2 bulan bertugas saat menerima aksi unjuk rasa para korban penggelapan pajak kendaraan bermotor. Kepala UPTD Samsat Pangururan Denny Rofi Meliala mengungkapkan modus oknum petugas pelaku penggelapan pajak di loket pembayaran. Modus yang dilakukan para pelaku dengan cara saat para wajib pajak menyetor ke petugas teller yang ada di loket pembayaran, para pelaku masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan sebelum petugas teller mengantri data, uang yang telah disetorkan diambil oleh oknum para pelaku. Denny sangat menyayangkan hal tersebut terjadi. Seharusnya ruangan loket pembayaran tidak ada yang dapat masuk ke dalam, selain kasir ataupun teller pegawai Bank Sumut yang telah ditugaskan. Denny juga menambahkan petugas teller yang ditempatkan oleh Bank Sumut tidak dapat diintervensi siapapun dan mempunyai wewenang sepenuhnya di loket pembayaran. Denny berharap hal tersebut tidak terjadi lagi di lingkungan UPTD Samsat Pangururan ke depannya. Oknum yang menjadi pelaku ini menunggu di kasir tersebut. Nah, jadi wajib pajak memberikan duit itu, uang itu dia ambil sebelum di-entry oleh pihak kasir Bank Sumut. Hanya
kasir, hanya teller Bank Sumut yang ditugaskan dari Bank Sumut. Itulah sebenarnya yang berhak di dalam ruangan itu. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, Iya. kenapa bisa petugas lain masuk ke dalam? Nah, itulah kenyataan yang ada selama ini, Pak. Makanya ke depan ini kita upayakan itu tidak terjadi lagi. Salah seorang wajib pajak yang menjadi korban Adil Sihotak mengatakan akibat dari kasus penggelapan pajak kendaraan bermotor di lingkungan UPTD Samsat Samosir, dirinya mengalami kerugian sekitar 50 juta rupiah. Ia sangat kecewa telah membayar pajak kendaraan bermotornya selama di UPTD Samsat Pangururan Samosir, namun surat kendaraannya masih status belum dibayarkan di aplikasi online. Adil berharap pemerintah dapat memberikan keringanan berupa pemutihan pokok pajak dan denda yang dianggap telah dibayarkan. Serta kasus penggelapan pajak kendaraan bermotor tersebut dapat diungkap pihak berwenang secepatnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk mutasi, STNK keluar, BPKB belum terbit, ternyata setelah dicek STNK-nya palsu, tidak terdaftar apa pajak yang saya bayarkan. Bodong seperti itu. Bodong seperti itulah kira-kira. Itu ada berapa unit kendaraan? Kendaraan ada 4 unit, 1 truk, 2 Innova, 1 L300. Dihitung semalam saya buat laporan ke Polres Samosir sesuai dengan tim dari Polda Sumut, berkisaran 57 juta lebih. Sementara itu, pemirsa, sejumlah warga korban penggelapan pajak kendaraan bermotor di UPTD Samsat Pangururan Samosir melakukan unjuk rasa damai yang mendapat pengawalan dari personil Polres Samosir dan Koramil 030210 TU. Unjuk rasa tersebut dimulai dengan orasi dari Taman Sitolu Kai Horbong menuju Mako Polresta Samosir, UPTD Samsat Pangururan hingga terakhir di kantor DPRD Samosir berlangsung damai. Aksi unjuk rasa menuntut kepastian penyelesaian penipuan dan penggelapan uang para wajib pajak yang dilakukan oknum petugas Samsat Pangururan. Koordinator Aksi Damai Boris Situmorang dalam orasinya meminta Kapolres Samosir yang baru harus mampu mengungkapkan kasus penggelapan ini hingga tuntas. Para korban wajib pajak yang mencapai ratusan orang akan mendukung Kapolda Sumut dan Kapolres Toba untuk mengusut tuntas kasus penipuan dan penggelapan ini. Dan semua tuntutan kami agar segera secepatnya ditindaklanjuti, dan begitu juga masalah surat-surat jalan. Dan selanjutnya kami tadi ke Samsat Pangururan. Di situ juga kami diterima oleh KUPT yang baru, Bapak Denny Meliala. Di situ juga kami menyampaikan tuntutan kami, dan selanjutnya digiring langsung ke DPRD, kantor DPRD. Sementara itu, Kepala UPT Samsat Pangururan Denny Rofi S. Meliala kepada korban penipuan pajak kendaraan mengatakan semua tuntutan para korban akan disampaikan ke pimpinan di provinsi dan berjanji akan menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Pihaknya juga meminta 5 orang perwakilan dari aksi pengunjuk rasa untuk dapat berdiskusi di aula rapat kantor Samsat. Selanjutnya para pengunjuk rasa tiba di kantor DPRD Samosir dan diterima Kabak Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Samosir Yen Rumensia Malau. Pihaknya menyampaikan permohonan maaf anggota DPRD tidak dapat hadir untuk menerima para pengunjuk rasa karena sedang bertugas di luar kota. Para pengunjuk rasa membubarkan diri secara damai. Masyarakat menuntut pokok pajak juga ikut diputihkan. Tidak hanya dendanya diberi keringanan, tapi pokok pajak juga ikut diputihkan. Kedua, masalah surat-surat, arsip-arsip, ada beberapa ditemukan di rumah almarhum, dan sekarang status berkas-berkas tersebut adalah barang bukti, masih diproses oleh pihak kepolisian. Jadi berkas tersebut belum bisa kita serahkan kepada masyarakat. Nanti saya akan koordinasi dengan Bapak Kanil Raiden, bagaimana caranya masyarakat agar bisa membawa kendaraannya tanpa ada hambatan, maksudnya kalau keluar kota tidak ada unsur-unsur yang lain bisa diapakan. Kita koordinasi nanti segera sama Pak Kanil Raiden bagaimana upaya yang bisa diberikan kepada masyarakat.
Puluhan warga Samosir korban penggelapan pajak kendaraan bermotor mendatangi kantor DPRD Samosir untuk menyampaikan aspirasi mereka. Namun warga merasa kecewa tidak seorang pun anggota DPRD Samosir yang dapat ditemui. Suasana di kantor DPRD Samosir saat didatangi puluhan korban penggelapan pajak kendaraan bermotor terlihat kosong. Tidak satu orang pun yang berada di tempat. Warga berusaha menghubungi beberapa anggota DPRD Samosir melalui telepon seluler untuk memastikan keberadaan mereka. Para warga korban penggelapan pajak kendaraan bermotor hanya disambut kabak persidangan dan perundang-undangan Sekretariat DPRD Samosir Yen Rumensia Malau dan menyampaikan permohonan maaf anggota DPRD Samosir yang tidak dapat hadir untuk menemui mereka dikarenakan sedang bertugas di luar kota. Yen juga menjelaskan DPRD Samosir sebelumnya telah menerima surat terkait permasalahan penipuan pajak di Samsat Pangururan Samosir. Selanjutnya akan digelar rapat dengar pendapat pada tanggal 4 April 2023 mendatang. Terkait adanya penipuan yang ada di Samsat, itu sudah kita terima suratnya dan tanggal 20 Maret kemarin itu sudah kita banmuskan, sudah dijadwalkan akan dilaksanakan RDP. Undangan kita sudah sampai kepada pihak yang terkait dan kepada masyarakat yang telah melaporkan melalui suratnya. Jadi nanti hari Selasa tepatnya kita akan laksanakan RDP. Salah seorang warga Pardamaian Sida Balok mengatakan bahwa mereka datang ke kantor DPRD Samosir bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mereka untuk kepastian penyelesaian penipuan dan penggelapan uang para wajib pajak yang dilakukan oknum petugas Samsat Pangururan. Pardamaian juga menyebutkan warga merasa kecewa dikarenakan sebanyak 25 anggota DPRD Samosir tidak satupun dapat ditemui. Ini untuk mengekspresikan masalah kami korban penipuan di Samsat, tapi masalah di Dewan ini satu pun nggak ada perwakilan yang menerima kami. Cuma itu aja yang kami kesalkan dari pihak-pihak DPRD yang ada di Samosir. Jadi untuk menambahin, kami mohonlah secepatnya dituntaskan masalah kejadian ini. Apalagi saya sendiri kan kena tipu masalah mustasi dari Bandung. Itu saya sampaikan pengurusan secara tanpa angka berkas, saya masukkan tahun 2020. Sampai sekarang berkas itu tidak tuntas. Ya, pemirsa, informasi menarik lainnya akan kembali kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Anda kembali bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, orang tua almarhum Bribka AS menjalani pemeriksaan perdana di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan dilakukan terkait laporan istri Bribka AS atas kejanggalan kematian suaminya. Orang tua Bribka AS, Bineria Purba dan Prince Saragih mendatangi gedung Subdit Renakta Polda Sumatera Utara untuk memberikan keterangan kepada penyidik pada Jumat sore. Keduanya datang didampingi kuasa hukum Fridolin Siahaan untuk memberikan keterangan kepada penyidik atas laporan istri Bribka AS, Jedi Iren Simorangkir, terkait kematian suaminya yang diduga bunuh diri akibat menenggak racun sianida yang syarat akan kejanggalan. Setelah diperiksa selama hampir 6 jam, kedua orang tua Bribka AS keluar dari gedung Subdit Renakta. Kuasa hukum keluarga Bribka AS, Fridolin Saragih, mengatakan pemeriksaan kedua orang tua Bribka AS merupakan pertama kali dilakukan Polda Sumatera Utara terkait dengan materi pertanyaan yang diberikan kepada penyidik seputar sebelum Bribka AS ditemukan meninggal dunia. Selama diperiksa, kedua orang tua Bribka AS berjalan lancar dan tidak ada intimidasi. Kedatangan kami pada siang ini guna memenuhi panggilan dari pihak penyidik untuk menghadirkan orang tua daripada almarhum Bribka AS, kan seperti itu. Tadi sudah ditanyakan dan juga sudah diperdalam tentang materi atas laporan yang telah kami buat, kan seperti itu. Tetapi apa yang ditanyakan mengenai tentang seputaran kematian Bribka AS saja, kan seperti itu. Terkait isi materinya, mungkin rekan-rekan penyidik yang lebih berwenang menjelaskan apa saja yang tadi telah dipertanyakan dalam atau sudah dituangkan dalam BAP.
Sementara itu, ayah kandung Bribka AS, Prince Saragih, mengatakan dirinya berharap agar pihak kepolisian terbuka dalam proses penyidikan kematian anaknya sehingga mendapatkan titik terang. Janggal Pak gitu, merasa janggal kematian almarhum. Harapan dari pihak keluarga seperti apa? Kami keluarga minta agar masalah ini terbuka seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Ya cuma itu Pak ya. Makasih ya. Setelah 1 bulan karamnya kapal tanker MT Asi di perairan Nias Utara telah banyak menimbulkan dampak kerusakan ekosistem laut serta kerugian kepada para nelayan lokal. Dinas Perikanan Kabupaten Nias Utara yang menerjunkan sejumlah pengawas lapangan telah banyak melakukan identifikasi kerusakan maupun kerugian yang ditimbulkan akibat tumpahan aspal dari kapal MT Asi yang gumpalannya tersebar luas mencemari perairan Nias Utara. Berdasarkan data dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nias Utara, Sabarjaya Telambanua menyebutkan, luas wilayah perairan yang telah tercemar melebihi radius 70 km dari garis pantai titik karamnya kapal MT Asi. Bahkan seluruh kawasan konservasi laut seluas 29 hektar lebih telah tercemari gumpalan aspal dan merusak ekosistem di dalamnya, seperti mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Selain itu merusak sejumlah alat tangkap para nelayan lokal dengan nilai kerugian sekitar ratusan juta rupiah. Biota itu antara lain adalah ekosistem mangrove, padang lamun, ekosistem terumbu karang. Kemarin kita sudah turun di Pulau Mause dan Pulau Tikus di Lahirwa sana. Itu keberadaan biota sangat terganggu dengan pencemaran aspal. Itu ukuran yang segini saja pun bola pingpong itu bisa turun terendam ke dasar. Ini harapan kita supaya pemerintah lebih dalam hal ini pemerintah pusat lebih cepat untuk bisa melakukan penanganan langkah-langkah agar ini tidak memberikan dampak yang lebih luas. Dan efeknya saat ini adalah masyarakat nelayan menyebabkan mereka tidak bisa melaut dan hasil tangkapan pun tidak ada sekarang. Dari data hasil identifikasi di lapangan ini akan segera dikirim kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait sebagai upaya pemulihan dan pengembalian nilai ganti rugi. Pemirsa, guna menciptakan wirausaha muda, sejumlah pelajar mengikuti praktek pembuatan ekoenzim berbahan limbah serta minuman kesehatan yang memiliki nilai jual. Sejumlah pelajar dari berbagai sekolah di Kota Medan antusias mengikuti praktek pembuatan ekoenzim berbahan limbah dan minuman kesehatan fermentasi atau yogurt yang bernilai jual ekonomis pada salah satu kampus di Kota Medan kemarin. Kegiatan ini digelar Fakultas Sains dan Teknologi Medan Area dengan tujuan untuk menciptakan wirausaha muda kepada pelajar yang akan menyelesaikan pendidikannya di sekolah menengah atas dan juga untuk mengurangi angka pengangguran. Sebelum melakukan praktek pembuatan ekoenzim dan minuman fermentasi yogurt, pelajar terlebih dahulu diberikan edukasi tentang manfaat ekoenzim dan minuman yogurt terkait kesehatan dan juga hitungan nilai jualnya. Pembuatan ekoenzim menggunakan bahan limbah kulit sayur atau buah, air bersih, dan molosis. Ekoenzim dapat dijadikan sabun pencuci piring, pembersih lantai, dan lainnya. Selain itu, pembuatan minuman kesehatan fermentasi yogurt yakni susu fermentasi yang baik bagi kesehatan. Dosen Saintek Abdul Karim mengatakan pembuatan ekoenzim dan minuman kesehatan fermentasi yogurt dengan modal yang sangat murah sehingga para pelajar mampu membuka wirausaha. Kegiatan kita hari ini adalah mengedukasi anak-anak SMA yang ada di Kota Medan ini dalam berwirausaha, yaitu dalam pembuatan yogurt dan pembuatan ekoenzim. Yang ekoenzim itu ya namanya ekoenzim kita gunakan bahan-bahan dari limbah ya, limbah kulit buah, limbah sayur, dan sabun cuci ya untuk lantai, pembersih kaca dan sebagainya, itu nilainya cukup besar. Pengenalan berwirausaha terhadap pelajar ini diharapkan mampu mengisi waktu luang dan menjauhkan pelajar dari pergaulan bebas yang akan merusak masa depan. Pemirsa, Sumatera Utara hari ini akan kembali usai jeda berikut, tetaplah.
Upaya Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution, untuk memajukan pelaku UMKM, salah satunya melalui Ramadan Fair. Event bernuansa religi ini menjadi wadah memperkenalkan produk UMKM kuliner dan non-kuliner sehingga membantu perekonomian masyarakat Kota Medan. Dukungan ini disampaikan Ustadz Hanan Ataki dalam Safari Ramadan HIPMI Sumut dengan tema ngabuburit dan kultum bersama Ustadz Hanan Ataki di Masjid Raya Al-Mansun Medan kemarin. Dikatakan hal ini merupakan cara yang sangat cerdas untuk menggairahkan anak-anak muda ke masjid karena letak Ramadan Fair bersebelahan dengan Masjid Raya Al-Mansun Medan. Dengan adanya Ramadan Fair ini, maka buka puasa bersama tidak hanya dilakukan orang kaya di restoran yang mahal, tapi juga keluarga sederhana. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum BPD HIPMI Sumut, Ade Jona Prasetyo, mengatakan bulan Ramadan merupakan momen khusus bagi kaum muslim di Kota Medan. Sebab Ramadan memiliki banyak keutamaan yang tidak dimiliki bulan lainnya, termasuk untuk meningkatkan rasa persaudaraan dan mempererat tali silaturahmi antar anggota HIPMI Sumut. Semoga dengan adanya acara buka puasa bersama yang dirangkai dengan lelang Al-Quran ini, HIPMI Sumut dapat selalu berkontribusi positif dan juga selalu peduli sesama. Ketua Badan Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI periode 2022-2025, Akbar Himawan Bukhori, mengaku kagum dengan langkah yang dilakukan Wali Kota Medan dalam memajukan UMKM. Mewakili anak muda Medan, sekaligus sebagai salah satu orang yang fokus terhadap nasib anak muda seperti apa. Pihaknya bersyukur karena Kota Medan dipimpin orang yang peduli akan keberadaan pelaku UMKM. Ini bisa hadir bersama HIPMI Sumatera Utara, apalagi dihadiri oleh Pak Wali. Saya melihat keadaan di Kota Medan hari ini sudah sangat kondusif, ekonominya sudah bergerak sangat baik, UMKM-nya jalan. Tadi saya sudah sampaikan sama Pak Wali ini bisa dinobatkan salah satu penggerak ekonomi bangsa. Amin. Dengan adanya UMKM yang sangat aktif seperti sekarang ini, kita harapkan ke depan ekonomi Kota Medan akan jauh lebih baik lagi. Ya, ini bulan baik, hari baik, semoga kita semua bisa mempererat tali silaturahmi dan juga bisa menambah amal jariah kita, semoga bisa menjalankan bulan puasa ini dengan baik. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution dalam kesempatan tersebut mengatakan kegiatan ini merupakan unsur untuk memperkuat hubungan sesama umat manusia. Kehadiran Ramadan Fair merupakan wadah untuk bisa membantu perekonomian masyarakat Kota Medan. Sehingga setiap bulan Ramadan yang merasakan kegembiraan tidak hanya umat muslim, tetapi seluruh umat manusia yang ada di Kota Medan. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution berharap agar Ustadz Hanan Ataki dapat menjadi role model bagi anak-anak muda Kota Medan, sehingga tidak ada lagi yang tawuran dan terlibat narkoba, sehingga memudahkan Pemko Medan dalam membangun Kota Medan. Ya, jalani puasa, mudah-mudahan puasa tahun ini bisa menambah berkah dan bisa menambah silaturahmi kita karena sudah tidak ada lagi PPKM seperti Ramadan tahun lalu, itu aja. Pemirsa, jika kita mau berdoa, pasti Allah akan mengabulkannya. Maka meskipun kita mendapatkan ujian, jangan lupa untuk tetap berdoa kepada Allah. Karena jika kita berpegang kepada Allah, maka doa tersebut tidak akan kembali dengan sia-sia. Disampaikan Ustadz Hanan Ataki dalam Safari Ramadan HIPMI Sumut dengan tema ngabuburit dan kultum bersama Ustadz Hanan Ataki di Masjid Raya Al-Mansun kemarin. Lebih lanjut dalam ceramahnya ia mengatakan Allah tahu apa isi hati kita dan pasti Allah akan memberikan jalan kepada setiap hal yang memang sudah ditakdirkan untuk kita meskipun belum dikabulkan. Jangan pernah merasa putus asa dalam berdoa karena ketika kita percaya pada Allah maka doa tersebut pasti akan dikabulkan. Dalam ceramah Ustadz Hanan Ataki mengatakan tentang janji Allah kepada orang yang senantiasa berdoa kepadanya. Berdoa sendiri merupakan senjata bagi seorang mukmin. Senjata ini melebihi senjata apapun yang dimiliki orang lain. Karena yang paling dahsyat itu ketika memiliki doa, ketika sudah yakin kepada Allah, maka saat masih bisa berdoa pada Allah, manusia akan tenang. Jika menghadapi masalah sekecil apapun, minta kepada Allah. Nabi juga mengatakan tidak boleh lemah dalam berdoa. Karena sesungguhnya seseorang tidak akan binasa selama masih bisa berdoa kepada Allah. Maka janganlah berputus asa dalam berdoa. Jadi selama masih bisa berdoa pada Allah, maka tidak akan rugi. Ulama juga berpesan bahwa segala sesuatu di dunia ini akan pergi dan tidak kembali.
Lebih lanjut, Ustadz Hanan Ataki memuji pelaksanaan Ramadan Fair yang diselenggarakan Pemko Medan. Menurutnya perhelatan akbar yang dibuka secara resmi oleh Wali Kota Medan, Bobi Nasution kemarin malam, merupakan cara cerdas untuk menjadikan Ramadan ini sebagai bulan rakyat, sekaligus mengembangkan usaha mikro kecil menengah UMKM di Kota Medan. Bulan suci Ramadan selalu ditunggu kedatangannya oleh umat Islam karena terdapat banyak kebaikan di dalamnya. Banyak umat muslim di seluruh penjuru dunia berlomba-lomba mencari kebaikan di bulan Ramadan. Salah satu amal kebaikan di bulan Ramadan yang banyak dijalankan seorang muslim adalah dengan tadarus membaca Al-Quran secara bersamaan hingga 30 juz. Tadarus memiliki makna membaca berulang kali dengan disertai upaya memahami hingga seseorang mudah menghafal apa yang dibaca. Keutamaan tadarus sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diberi syafaat serta memberikan ketenangan, serta mempelajari bacaan dan kandungan ayat suci Al-Quran akan dikumpulkan bersama malaikat. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mahir membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan mendapat tempat di surga bersama para malaikat. Amalan membaca Al-Quran tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan saja, namun pada hari biasa usai melaksanakan sholat. Kegiatan mendalami kandungan dan ayat suci Al-Quran sangat bermanfaat. Bahkan orang yang menyimak bacaan Al-Quran akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang membaca Al-Quran. Berharap dengan tadarus Al-Quran, para pelajar dan mahasiswa semakin membentuk generasi Qurani dan tercipta disiplin serta berakhlak mulia. Selama bulan suci Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pokok di Pasar Lama Panyabungan masih relatif normal dan ketersediaan sembako masih stabil hingga menjelang Lebaran Idul Fitri. Lintas Sektoral Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal meninjau harga dan ketersediaan kebutuhan pokok di pasar tradisional Pasar Lama Panyabungan selama bulan suci Ramadan. Berdasarkan pantauan, sejumlah komunitas mengalami penurunan harga seperti cabai merah dari Rp25.000 menjadi Rp20.000 per kilogram, bawang merah dari Rp12.000 menjadi Rp10.000 per kilogram, jenis sayur-sayuran juga turun Rp2.000. Sementara harga ayam potong juga mengalami penurunan dari Rp30.000 menjadi Rp25.000 per ekor, beras dari Rp12.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Turunnya harga sejumlah kebutuhan pokok ini rata-rata mulai dari Rp2.000 hingga Rp5.000. Turunnya harga kebutuhan pokok ini disebabkan melimpahnya hasil panen para petani di wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Di daerah kita ini sekarang panen. Harga kotnya tidak lagi berarti ya harganya turun. Termasuk juga untuk ayam mungkin paling juga ayam di daerah kita. Kandang, sayuran masih tetap. Gimana prediksi untuk Lebaran ini? Ada nggak penurunan atau kenaikan lagi, Pak? Kalau saya tukang pasar, mungkin ini normal sampai Lebaran. Iya. Turunnya harga sejumlah kebutuhan pokok ini diharapkan bisa bertahan hingga Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Lebong sepakat menetapkan Kabupaten Lebong dalam kondisi tanggap darurat. Keputusan tersebut menyusul instruksi Bupati Lebong untuk mempercepat pemulihan dampak bencana alam. Penetapan ini pasca bencana alam yang melanda Kabupaten Lebong hingga 3 hari berturut-turut, terhitung mulai tanggal 25 hingga 28 Maret 2023. Imbas cuaca buruk dan bencana alam tersebut, ratusan rumah warga terdampak banjir hingga ditimpa pohon tumbang dan badai, serta terdapat beberapa titik longsor di ruas jalan hingga menyebabkan laka tunggal. Meski 3 hari berturut-turut ditimpa bencana, BPBD belum melaporkan adanya korban jiwa maupun pengungsian, namun mayoritas warga terdampak kerugian material hingga puluhan juta rupiah. Wakil Bupati Lebong menginstruksikan pihak terkait untuk segera menangani beberapa kawasan yang rawan luapan air. Salah satunya yakni Dam Sungai Belerang di Kecamatan Bingin Kuning. Selain itu, pada masa tanggap darurat,
Bantuan sembako juga mulai disalurkan untuk warga yang terdampak bencana. Dari Kabupaten Lebong, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, 5.610 keluarga penerima manfaat KPM di Provinsi Bengkulu menerima bansos sembako yang disalurkan melalui kantor pos cabang Bengkulu. Bantuan sembako ini serentak disalurkan seluruh kantor pos yang tersebar di kabupaten kota di Provinsi Bengkulu. Penyaluran bantuan sosial bansos sembako berupa uang tunai bagi 5.610 keluarga penerima manfaat KPM di Provinsi Bengkulu hari ini dimulai. Di kantor pos cabang Bengkulu, 331 KPM menerima bantuan sembako. Agar penyaluran berjalan efektif, petugas membagi jadwal pengambilan bansos per kelurahan dan kecamatan. Eksekutif General Manager IJM Kantor Pos Cabang Bengkulu, Rodi Herawan menyampaikan, pembagian bansos dilakukan dengan 3 pola. Kami polanya sederhana saja sih kalau kita masih mengacu ke SOP. Yang pertama kita bayarkan di kantor pos. Yang kedua kita bayarkan di komunitas terhadap beberapa daerah yang memang terjangkau. Dan terakhir kita antar langsung ke rumah para penerima bantuan. Kenapa diantar? Satu ada yang difabel, kedua ada yang sakit dan jompo. Kepala Dinsos Provinsi Bengkulu mengingatkan penerima bansos membelanjakan uang yang diterima untuk kebutuhan dasar, bisa dengan mendatangi bazar murah yang digelar Bulog. Presiden juga sudah memberikan pernyataan kepada penerima manfaat agar uang ini betul-betul diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka untuk memenuhi asupan karbohidrat dan protein. Bansos tunai sembako sebesar Rp600.000 untuk periode Januari hingga Maret diharapkan dapat membantu KPM mencukupi kebutuhan pokok di bulan Ramadan. Siti Anissa, TVRI Bengkulu melaporkan. Ratusan peserta calon anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU tingkat Kabupaten Kota di Provinsi Bengkulu mulai melaksanakan tes tertulis di Gedung Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Tahapan seleksi calon komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU tingkat Kabupaten Kota di Provinsi Bengkulu saat ini telah memasuki tes tertulis dengan mekanisme CAT dan esai. Ratusan peserta ini mengikuti tes tertulis di Gedung Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu pada Kamis pagi. Saat pelaksanaan tes terdapat 1 orang yang tidak hadir dan dianggap mengundurkan diri, yakni wilayah Bengkulu 1, tepatnya Kabupaten Lebong. Ketua Timsel Komisioner KPU Bengkulu 1, Syaiful Anwar mengatakan, dalam pelaksanaan tes tertulis ini, para peserta mengerjakan 100 soal pilihan ganda dan 5 soal esai yang telah disiapkan dari KPU RI. Berapa soal ini, Pak? Kalau soal CAT-nya yang pilihan ganda 100, kemudian dilanjutkan di dalam itu juga esai ada 5 esai. Untuk materinya apa aja, Pak? Kami juga tidak tahu secara materi, karena kami juga hanya mendampingi dari tim KPU RI, artinya mereka langsung berhadapan dengan soal-soalnya. Setelah tahapan tes tertulis, para peserta akan mengikuti tes psikologi pada Sabtu mendatang. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Utami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.